Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu ada dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas tentang perpolitikan yang terjadi di negeri ini, agar supaya kita semakin hari semakin banyak menampung informasi tentang bakal calon presiden yang nantinya akan kita pilih, agar supaya kita tidak salah dalam memberikan tanggung jawab kepada orang yang benar-benar tidak tepat, tapi kita memberikan tanggung jawab kepada orang yang tepat tentunya. Link original video saya sertakan di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya. Let's go. Ganjar harus waspada dengan PKS yang mendukungnya agar tidak kena getah. Waspada, waspada. Kalaupun misalnya benar mendukung Ganjar, sudah pasti yang didukung bakal menolak. Tidak mungkin Ganjar mau. Apalagi Ganjar punya track record tegas menolak intoleransi. Jadi kemungkinan ini adalah upaya memecah suara Ganjar. Orang-orang sudah cerdas, tidak akan tertipu dengan manuver dari mereka. Ya begitulah PKS. Dia tahu kapan saat benar-benar mendukung, tapi kapan benar-benar saat melawan. Lah kalau PKS menyatakan mendukung, lah berarti naga-naganya ini ada es di balik dawet ini ada maunya ini PKS ini. Dukungan tersebut bisa merupakan ikatan agar PKS bisa banyak bertingkah ini, banyak tingkah ini, entah di Jateng, entah di DKI Jakarta pada Pilgub 2024. Kalau radikalisme Islam adalah salah satu masalah utama di Indonesia, bisa dibilang para pendukung radikalisme itu ada di kelompok-kelompok pendukung Partai Keadilan Sejahtera. Saya tidak ingin mengatakan PKS adalah partai Islam radikal, tapi data menunjukkan para pendukung PKS bisa dianggap sebagai pendukung gerakan Islam radikal. Ya, Ganjar Pranowo sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan politik. Namanya terus bersinar di hampir semua survei terkait kandidat Capres 2024. Bahkan beberapa waktu belakangan, elektabilitasnya cenderung naik konsisten. Berbeda dengan Prabowo yang kadang-kadang naik turun dan Anies yang cenderung stagnan di posisi 3 besar. Hal ini tentu saja akan menarik minat beberapa partai politik, apalagi ketika Ganjar dan Puan sedikit bergesekan dan sebagian orang melihat peluang Ganjar nyapres dari partai lain. Meskipun ya ini sulit terjadi. PDIP tidak sebodoh itu. Salah satunya adalah PKS yang sempat terang-terangan mendukung Ganjar. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan hal tersebut karena ingin agar politik identitas tidak terjadi pada pemilihan Pilpres 2024 nanti. Dia mendorong para pemilih partainya untuk memilih Gubernur Ganjar. Kalian semua pasti setuju, PKS ini kurang bisa dipercaya ucapan dan tindakannya. Bahkan ada celetukan menohok tapi benar adanya, di mana kita harus memilih apa yang berkebalikan dari pilihan PKS. Jika PKS tidak setuju terhadap sebuah isu atau sebuah kebijakan, maka itu sudah benar. Ada beberapa alasan kita harus mewaspadai manuver PKS yang tidak ada angin dan tak ada hujan, meminta pendukungnya untuk memilih Ganjar. Apalagi kita tahu PKS ini adalah oposisi garis keras sekeras Intan. Meminta orang lain memilih Ganjar sama saja menguntungkan PDIP yang berseberangan dengan mereka. Alasan pertama adalah sepak terjang PKS dalam dunia politik tanah air. PKS punya agenda terselubung yang harus diwaspadai dengan menggunakan kedok agama sebagai tamengnya. Ketua Cyber Indonesia Habib Hussein Alwi Shihab pernah mengomentari soal ini. Hussein Shihab mengaku punya kekhawatiran jika PKS dan pendukungnya berapat kepada Ganjar. Dia mengatakan kalau sampai itu terjadi, maka ditakutkan paham radikalis dan intoleran akan semakin merajalela. Alasan kedua adalah survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang menyebut bahwa warga yang mendukung PKS cenderung menolak keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI. Ini tentu mengejutkan meskipun tidak mengherankan, padahal indikator lain menunjukkan 86% warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menyatakan mendukung pembubaran HTI dan yang tidak setuju hanya 8%. Ini yang menarik. 61% warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden ternyata juga setuju dengan pembubaran HTI dan yang tidak setuju 27%. Jadi kesimpulannya secara nasional dari seluruh warga yang tahu pembubaran HTI,
Sekitar 79% menyatakan setuju dengan pembubaran HTI dan yang tidak setuju 13%. Alasan ketiga adalah terkait dengan pembubaran FPI. Tentu kita tahu FPI sudah lama meresahkan negeri ini dengan sikap arogan dan berlindung di balik kedok agama. Ketua DPP PKS saat itu Bukhari Yusuf mengatakan pembubaran FPI adalah langkah mundur dan mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat. Bukhari bahkan menyebut pemerintah seharusnya tidak langsung membubarkan FPI. Pemerintah seharusnya memberikan hukuman atau sanksi lebih dulu terhadap tindakan-tindakan FPI yang dinilai melanggar hukum. Alasan keempat adalah terkait pemerintah yang memutuskan melarang ASN berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, termasuk di dalamnya HTI dan FPI. PKS lewat Mardani Alisera menilai aturan terkait ASN itu berlebihan karena mengulangi sejarah masa lalu. Oke, dengan alasan di atas tadi, apakah wajar kalau PKS mendukung Ganjar? Yakin dukungan PKS tanpa pamrih atau ada udang di balik batu? Seandainya Ganjar merapat kepada PKS, maka dia pasti akan tinggalkan pendukungnya dan juga pendukung NKRI yang nasionalis. Semua hasil survei sebelumnya tidak akan berlaku lagi. Dan juga, pikirkan lagi, apakah tidak ada niat lain di balik dukungan PKS terhadap Ganjar? Bisa jadi, mungkin ini adalah akal-akalan agar Ganjar digembosi meskipun hanya sekedar wacana atau katakanlah candaan. Tapi bisa jadi serius. Nggak percaya nih. Contohnya saja April 2021 lalu, Kuncoro Pinardi pernah ditunjuk menjadi Direktur PT PAL Indonesia, tapi hanya bertahan selama 5 hari. Dia lebih memilih mengundurkan diri karena banyak pihak yang tidak setuju atas penunjukan dirinya menjadi bagian dari direksi BUMN tersebut. Alasannya adalah karena keterkaitan dengan PKS. Dan tahun 2014, dia pernah maju sebagai caleg lewat PKS tapi gagal karena kurang suara. Ya, meskipun setelah itu dia tidak ada urusan lagi dengan partai tersebut, akan tetapi namanya jadi jelek. Ini membuktikan PKS dicap sangat buruk oleh banyak orang. Apalagi PKS ini dipandang oleh berbagai pihak sebagai kelompok yang mendukung kelompok seperti HTI dan sejenisnya. Jadi, intinya dekat-dekat dengan PKS seolah sangat berbahaya bagi masa depan seseorang. Karena itu Ganjar harus menjauh dari PKS sebelum kena getahnya. Apalagi Ganjar sendiri sudah terlalu identik dengan PDIP kan. Kita nggak tahu apa maunya PKS, yang jelas harus waspada. Siapa tahu Ganjar berhasil digembosi dan tokoh lain bisa melenggang maju tanpa halangan. Di lain pihak, PKS kita tahu akan mati-matian memenangkan Anies di 2024. Seluruh akan mendukung Ganjar hanya kamuflase saja. Yang waras, apakah mau percaya dengan apa yang dikatakan PKS? Bukan cuma saya, di media sosial juga sudah paham. Ada sebuah rumus di mana apa yang dikatakan PKS maka artinya adalah kebalikannya. PKS ini partai yang punya intrik dan niat lain sehingga sulit dipercaya. Bahkan sudah banyak yang sadar wilayah basis PKS sulit berkembang. Pemimpin dari PKS hanya jualan prestasi semu, entah apa yang dilihat dari para pemilihnya. Baru-baru ini politikus PKS Mardani Alisera menegaskan politisasi agama tidak boleh dilakukan karena menurut dia itu adalah sumber nilai bukan alat politik. Kenapa PKS baru sekarang ngomong begitu? Kemarin kemana aja pas Pilkada DKI Jakarta? Di mana politisasi agama sangat gencar digaungkan kelompok perusuh negara. Kemana saja PKS ketika politisasi agama juga sangat marak digunakan saat Pilpres 2019 lalu? PKS, tolong dong, jangan pura-pura buta dan tidak tahu. Nah, itu kalian ya. Oke, jadi saya percaya bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah orang yang sangat-sangat smart, yang dimana juga beliau mengikuti jalannya politik yang terjadi di negeri ini dengan sangat lama. Dan tentunya Pak Ganjar sudah tahu seperti apa ideologi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam PKS. Dan ketika dia mendapatkan informasi bahwa PKS dengan maksud yang terselubung mungkin ingin berlabuh ke Ganjar, pastinya Pak Ganjar itu tahu. Dan tidak seperti orang yang polos yang serta-merta menyambut kedatangan mereka tanpa memikirkan banyaknya resiko yang terjadi. Memang benar jika PKS berlabuh dengan Pak Ganjar Pranowo, itu akan membuat para pendukung Pak Ganjar Pranowo yang sangat cinta dengan apa yang dia kerjakan, itu melawan yang tindakan intoleransi, itu bisa saja mundur dari Pak Ganjar karena PKS bergabung dengan Pak Ganjar. Tapi saya percaya seorang Pak Ganjar adalah seorang yang benar-benar sudah memikirkan semuanya itu dan mungkin akan mengambil sikap untuk menolak. Ya, perpolitikan di tahun ini benar-benar
sangat-sangat rumit untuk kita lihat ya. Dimana dulunya itu kelihatan loh berseberangan dan bertentangan antara dua kubu. Tapi sekarang kalian bisa melihat misalnya Pak Prabowo udah memakai nama Pak Jokowi untuk mencari suara pendukungnya Jokowi. Kemudian PKS yang jelas-jelas nilainya bertentangan dengan Pak Ganjar ingin berlabuh. Ini benar-benar sangat rumit. Strategi yang mereka pakai ini benar-benar berbeda kali ini. Tapi saya percaya kebenaran akan menemukan jalannya untuk menang. Dan biarlah Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju di tangan pemimpin yang benar-benar tepat. Untuk itu rakyat harus pintar dan cerdas dalam melihat setiap dinamika politik yang terjadi. Karena sulit sekali. Pengamat politik pun mengatakan rumit untuk membaca setiap pergerakan politik hari ini. Makanya rakyat Indonesia harus benar-benar paham dan sadar melihat siapakah pemimpin yang benar-benar tulus untuk membangun Indonesia ke depan. Saya Vicky Impung pamit, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you and God bless. Bye guys.